Kembali lagi di hari ini Bapak akan memberikan materi untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Namun sebelum kita memulai untuk semua kegiatan kita pada hari ini, kita dahulu dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, waktu lalu Bapak sudah menjelaskan kepada kita semua materi tentang manusia citra Allah. Dan Bapak sudah menjelaskan secara umum tentang 5 topik yang telah kita bahas, yaitu topik yang pertama adalah aku citra Allah yang unik. Yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Yang keempat, kemampuanku terbatas. Dan yang kelima, syukur sebagai citra Allah. Nah, adik-adik, ini adalah 5 topik yang sudah Bapak jelaskan waktu lalu secara umum. Sekarang Bapak akan menjelaskan lagi secara spesifik, yaitu untuk topik yang pertama tentang aku citra Allah yang unik. Ya, kita bisa lihat di sini ada bahan kajian tentang aku citra Allah yang unik. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam topik aku citra Allah yang unik. Yang pertama, mengenali keunikan diri. Yang kedua, sikap terhadap keunikan diri. Yang ketiga, manusia unik diciptakan sebagai citra Allah. Adik-adik, ini adalah bahan kajian yang nantinya akan kita belajar secara bersama-sama tentang aku citra Allah yang unik. Nah, adik-adik, waktu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang aku citra Allah yang unik secara umum. Iman Kristiani menegaskan bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan bermartabat luhur. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mari adik-adik, kita sekarang akan masuk pada poin di mana kita mengenal keunikan diri secara fisik. Nah, kita bisa melihat di gambar di sini, mengenal keunikan diri secara fisik. Kita boleh lihat ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, ada yang tampang, ada yang cantik, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Ya, mungkin yang lain adalah ada yang badannya besar, ada juga yang badannya kecil atau kurus. Ya, kita diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda secara fisik. Ya, ini kita boleh mengenal keunikan diri yang ada pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, kita mengenal keunikan diri secara sifat. Nah, adik-adik, bagaimana keunikan diri secara sifat? Di sini ada contoh yang saya ambil, yaitu ada yang sifatnya ramah, bersahaja, bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Jika kita
belajar tentang sifat-sifat manusia, maka sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya baik, yang suka membantu, yang rajin menolong orang tuanya di rumah, yang suka membersihkan rumah. Apabila diperintahkan oleh orang tua untuk membelikan sesuatu, langsung dituruti. Namun ada juga sifat manusia yang tidak baik, yaitu malas, tidak mau mengikuti perintah orang tua, lebih suka tidur-tiduran atau bermalas-malasan, tanpa mau membersihkan atau merapikan rumah atau tempat tinggal. Ketika diperintahkan oleh orang tua, terlalu suka untuk mengeluh. Ya, sering kita merasa jengkel, atau kita sering mulai ada rasa tidak mau menuruti apa yang disampaikan orang tua atau apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ada juga sifat yang tidak baik adalah sering memaki, ya, atau mengeluarkan kata-kata kotor. Ada juga yang suka mencuri. Ini adalah sifat-sifat manusia yang baik dan juga yang tidak baik. Ada masih banyak contoh-contoh lain tentang keunikan diri secara sifat. Jadi itu yang merupakan keunikan diri secara sifat. Saat ini juga kita harus mengenal keunikan diri secara bakat. Nah, adik-adik, kita semua diberikan bakat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing kita. Kita semua sudah diberikan talenta atau bakat. Apa yang menjadi bakat yang ada pada diri kita? Kalau di sini contoh yang saya ambil adalah ada yang bakatnya bisa nyanyi, ada yang juga melukis, bermain biola, ya, ada yang menjadi atlet, ya, atlet lari, dan atlet bagi yang berkebutuhan khusus. Ada yang pintar bermain bola, ya, ada yang pintar dalam pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bakat atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang akan kita perbuat dengan bakat yang telah Tuhan berikan? Yaitu kita harus mengembangkannya, sehingga apa yang telah Tuhan berikan itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Itu adalah keunikan diri secara bakat. Nah, kemudian adik-adik, kita juga mengenal keunikan diri yang berisi pengalaman-pengalaman menarik. Ya. Contohnya, pengalaman menarik yang ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Kalau kita di rumah, mungkin kita punya pengalaman menarik, yaitu ketika kita berhari ulang tahun. Kita merayakannya bersama orang tua, bersama teman-teman, dan orang lain. Ya, kita merasa senang. Ini adalah pengalaman menarik yang ada di rumah. Tetapi ada juga pengalaman menarik yang ada di sekolah. Seperti Anda lihat pada gambar berikut ini. Kita boleh belajar hidroponik, kita boleh membuat green school, kita boleh berwirausaha, dan juga kita boleh bekerja bakti, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pengalaman-pengalaman menarik. Ya, di sekolah biasanya ada program yang namanya Pinetik, ya, pintar English, pintar IT atau menggunakan komputer, dan juga pintar untuk berhidroponik atau bercocok tanam. Ini adalah pengalaman-pengalaman menarik yang kita jumpai baik di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, adik-adik, sikap yang kedua adalah sikap terhadap keunikan diri.
Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi keunikan dirinya. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini, ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Ada yang menanggapinya secara positif, ada pula yang menanggapinya secara negatif. Tergantung dari kita pribadi, bagaimana kita menanggapi setiap keunikan diri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya adalah yang ketiga, manusia unik diciptakan sebagai citra Allah. Mungkin adik-adik pernah bertanya-tanya, apakah keunikan yang dimiliki manusia itu adalah kehendak Allah? Apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita baca dan renungkan kutipan kitab suci berikut. Nah, adik-adik, kita boleh melihat manusia unik diciptakan sebagai citra Allah ya, dalam kitab Perjanjian Lama ya, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, kita akan lihat pada ayat 6 sampai 28 yang berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, inilah pernyataan tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Dari kutipan di atas nampaklah bahwa manusia adalah citra Allah. Ia serupa dan segambar dengan Allah. Ia mempunyai relasi istimewa dengan Allah. Sebagai citra Allah, ia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui dirinya Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Kamu juga adalah citra Allah. Kamu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kamu dipanggil untuk memancarkan diri Allah. Nah, adik-adik, saya kira ini materi yang boleh Bapak jelaskan pada hari ini. Semoga lewat materi pada hari ini boleh bermanfaat dan adik-adik juga boleh mengerti, sehingga ini bisa kita laksanakan di dalam setiap tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Salam cerdas, shalom.